Halo teman-teman, perkenalkan saya Aiska Nyemo dari Program Studi Misiologi dan Komunikasi Kristen, Fakultas Teologi, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Nah teman-teman, dalam pembahasan ini kita akan sama-sama belajar tentang media jurnalistik, mulai dari pengertian jurnalistik, sejarah dan perkembangannya jurnalistik, jenis-jenis media jurnalistik, fungsi dan peran media jurnalistik, etika jurnalistik, hingga perkembangannya di era digital. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama, apa itu media jurnalistik? Jadi teman-teman, jurnalistik itu bukan cuma soal menulis berita, tetapi ada proses penting di dalamnya, yaitu mencari informasi, memeriksa kebenaran informasi, lalu menyampaikannya kepada masyarakat. Nah, dalam jurnalistik juga dibutuhkan akurasi dan verifikasi, yang artinya berita yang disampaikan harus benar dan dapat dipercaya, bukan informasi palsu atau hoaks. Kemudian yang kedua, sejarah jurnalistik. Perkembangan jurnalistik mengalami banyak perubahan dari masa ke masa. Pertama, ada era pracetak, yaitu saat informasi masih disampaikan secara lisan atau tulisan tangan. Kemudian masuk ke era cetak, di mana koran dan majalah mulai berkembang. Lalu muncul era radio dan televisi yang membuat informasi bisa diterima lebih cepat melalui suara dan gambar. Dan sekarang kita berada di era digital, di mana berita diakses lewat internet dan media sosial hanya dalam hitungan detik. Kemudian yang berikut ada jenis-jenis media jurnalistik. Yang pertama ada media cetak. Nah, media cetak adalah media yang dicetak di atas kertas. Contohnya seperti koran, majalah, dan tabloid. Nah, kelebihannya informasi biasanya lebih lengkap dan detail. Kemudian yang kedua ada radio. Nah, radio ini menyampaikan berita melalui suara, sehingga masyarakat bisa mendengar berita sambil melakukan aktivitas lain. Kemudian yang ketiga ada televisi. Nah, televisi ini menyampaikan berita dalam bentuk suara dan gambar. Karena ada visual, masyarakat lebih mudah memahami kejadian. Kemudian yang berikut ada media online. Nah, media online adalah media yang berbasis internet. Contohnya website berita, YouTube, Instagram, dan TikTok. Sehingga informasi lebih cepat tersebar. Kemudian yang berikut ada jurnalisme warga, yang artinya masyarakat bisa menyampaikan informasi atau berita melalui media sosial. Contohnya, seseorang merekam kejadian di jalan lalu mengunggahnya ke internet. Kemudian yang berikut fungsi media jurnalistik. Yang pertama, media jurnalistik sebagai informasi. Nah, fungsi utama jurnalistik adalah memberitakan informasi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai edukasi. Nah, jurnalistik juga membantu masyarakat belajar tentang pendidikan, kesehatan, budaya, dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, sebagai kontrol sosial. Nah, media membantu mengawasi keadaan sosial dan pemerintah. Misalnya, media memberitakan kasus korupsi agar masyarakat mengetahui kebenarannya. Kemudian, sebagai hiburan. Nah, selain berita yang serius, media juga memberikan hiburan seperti acara televisi, podcast, konten kreatif, dan program menarik lainnya. Kemudian yang berikut ada peran jurnalis. Peran jurnalis yang pertama adalah pencari fakta. Nah, jurnalis harus mencari fakta yang benar di lapangan. Kemudian, peran yang kedua adalah fact checker. Nah, jurnalis harus memeriksa apakah informasi itu benar atau tidak. Ini penting supaya tidak menyebarkan hoaks. Kemudian yang ketiga, penyampai berita.
Nah, setelah semua informasi dipastikan benar, jurnalis menyampaikan berita itu kepada masyarakat. Kemudian yang berikut, etika jurnalistik. Yang pertama, jujur. Seorang jurnalis harus menyampaikan fakta apa adanya. Kemudian yang kedua, verifikasi. Nah, semua informasi harus dicek terlebih dahulu oleh jurnalis. Nah, kemudian independensi. Nah, jurnalis tidak boleh memihak. Dan kemudian ada profesionalisme. Nah, seorang jurnalis harus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Kemudian yang berikut ada karakteristik berita yang baik. Nah, berita yang baik harus aktual atau terbaru, menarik, penting bagi masyarakat, dan harus lengkap. Kemudian unsur 5V+1H. Nah, kalau semua unsur ini sudah lengkap, maka berita akan lebih jelas dipahami. Yang berikut, jurnalistik di era digital. Nah, di era digital sekarang, berita berkembang sangat cepat. Nah, media sosial membuat informasi mudah viral. Selain tulisan, sekarang berita juga menggunakan video, foto, podcast, live streaming, dan konten multimedia lainnya. Kemudian ada tantangan jurnalistik. Yang pertama ada hoaks. Hoaks adalah berita palsu yang tidak benar. Kemudian ada disinformasi. Disinformasi adalah informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan masyarakat. Kemudian menurunnya kepercayaan publik. Nah, kalau media sering menyebarkan berita tidak akurat, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Kemudian ada peluang jurnalistik digital. Walaupun ada tantangan, jurnalistik digital juga memiliki banyak peluang. Yang pertama ada teknologi AI. Nah, teknologi AI membantu proses pengolahan informasi. Kemudian ada jurnalisme data. Nah, jurnalisme data membuat berita lebih akurat karena berdasarkan data dan fakta. Kemudian media digital. Nah, media digital membuka peluang baru bagi anak muda untuk berkarya di dunia konten dan informasi. Nah, kesimpulan dari semua yang telah kita bahas tadi, nah, jurnalistik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, jurnalistik membantu menyampaikan informasi, edukasi, kontrol sosial, dan hiburan. Nah, di era digital sekarang, perkembangan teknologi membuat informasi semakin cepat tersebar. Karena itu, seorang jurnalis harus tetap menjaga kejujuran, etika, dan kebenaran informasi agar berita yang disampaikan dapat dipercaya masyarakat. Sekian pembahasan kita tentang jurnalistik media. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.